Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek pada mata kuliah termodinamika yang berjudul Termos Sederhana. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Ayu Apriani Zebua dengan NIM 210330007, Dina Olivia dengan NIM 210330010, dan Elia Rismayanti dengan NIM 210330011. Baiklah, masuk presentasi selanjutnya yaitu tentang latar belakang atas pembuatan termos sederhana, yaitu bahwa termos air adalah alat atau komponen yang digunakan untuk menyimpan air. Tetapi suhu air dalam termos tetap terjaga karena di dalam termos terdapat bahan yang bisa mengurangi kehilangan panas melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Termos air ditemukan secara tidak sengaja karena penemu sedang meneliti daya tahan elektris pada suhu min 200 dan 200 derajat Celcius. Lalu yang ketiga yaitu penemuan termos merupakan adaptasi dari tabung hampa udara yang digunakan untuk pengiriman dan penyimpanan gas cair. Penemu termos tersebut adalah Sir James Dewar dan John Fleming. Elemen utama termos air adalah tabung kaca yang hampa udara di sekeliling termos tersebut atau seperti gelas, tapi pinggirnya tebal dan hampa udara di tengahnya bukan solid atau pejal seperti pinggiran gelas. Alat ini dirancang dan dibahas dikarenakan agar pembaca dapat mengetahui prinsip kerja dalam termos air dan proses yang terjadi dalam termos air. Adapun rumusan masalah dari makalah ini, yang pertama yaitu bagaimana prinsip kerja pada termos. Kedua, bagaimana penerapan hukum 1 termodinamika pada prinsip kerja termos air. Ketiga, bagaimana prinsip kerja pada termos. Yang keempat, bagaimana penerapan hukum 1 termodinamika pada prinsip kerja termos air. Baiklah, masuk ke kajian teori yang akan dijelaskan oleh Dina Olivia. Kepada Dina, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini selanjutnya mengenai kajian teori, di mana pada bagian kajian teori ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada teori dasar, yang kedua bagian-bagian yang terdapat pada termos, yang ketiga prinsip kerja dari termos air, yang keempat ada penerapan hukum termodinamika 1 dalam prinsip kerja termos air. Termos air ini merupakan alat atau komponen yang mempunyai fungsi untuk menyimpan air, di mana air disimpan tidak hanya menyimpan air biasa, tetapi juga menjaga suhu agar tetap. Contohnya, bila diisi air panas, maka suhu air dalam termos akan tetap panas karena panasnya tidak bisa merambat pada dinding termos. Di penemuan vakum flash atau tabung hampa udara oleh Sir James Dewar di Oxford University menjadi cikal bakal penemuan termos tempat penyimpanan air panas dan dingin untuk minuman. Pada tahun 1904, Dewan melakukan penelitian bersama dengan John Fleming, ahli kimia, pada University College London. Pada saat mengerjakan proyek tersebut, secara tidak sengaja ia menemukan tabung hampa udara, di mana tabung ini akan menggantikan bejana yang selama ini terbuat dari kaca. Awalnya, penemuan termos merupakan adaptasi dari tabung hampa udara yang digunakan untuk pengiriman dan penyimpanan gas cair. Namun, Dewan melihat peluang lain dari temannya, yang kemudian dikembangkan tabung hampa udara menjadi sebuah termos yang mampu mempertahankan suhu dingin serta panas.
Termos flash yang berbentuk botol terbuat dari kaca yang berdindingkan rangkap. Peluang di antara kedua dinding diberi hampa dan satu dinding dalam ruang hampa ini dilapisi oleh perak. Pada pada termos terdapat dinding kaca yang bagian dalam dan bagian luarnya dibuat mengkilap. Bagian dalam kaca dibuat mengkilap, tujuannya agar kalor dari air panas tidak terserap pada dinding. Sementara itu, bagian luar dinding kaca dibuat dengan mengkilap, berlapis perak, tujuannya agar tidak terjadi perpindahan kalor secara radiasi. Ruangan hampa di antara bagian dalam dan luar berfungsi mencegah perpindahan kalor secara konveksi. Serta tutup termos terbuat dari bahan isolator seperti gabus, tujuannya agar mencegah terjadinya perpindahan kalor secara konstan. Selanjutnya, bagian-bagian yang terdapat pada termos. Termos merupakan sebuah botol yang diberi dinding dalam rangkap yang dirancang membentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Adapun bagian-bagian yang terdapat pada termos yang dapat dilihat pada gambar. Yang pertama itu ada tutup sumbat termos, di mana tutup sumbat termos ini berfungsi untuk mencegah perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua ada dinding dalam kaca, fungsinya mencegah perpindahan kalor dari air panas agar tidak diserap oleh dinding. Yang ketiga itu ada dinding luar kaca, fungsinya untuk mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Yang keempat ada ruang hampa udara atau vakum. Fungsinya sebagai membatasi kemungkinan panas hilang dari dalam atau masuk ke dalam termos dengan konveksi. Yang kelima ada dinding pelindung kaca. Fungsinya yaitu sebagai isolator antara tabung kaca dengan udara sekitar. Dan yang terakhir ada karet penahan kaca. Fungsinya sebagai menjaga posisi botol atau kaca tetap di tempatnya. Prinsip kerja termos air. Prinsip kerja termos air ini sangat sederhana, di mana termos menggunakan bahan yang bersifat adiabatik. Bahan adiabatik ini secara ideal menghambat atau tidak memungkinkan terjadinya interaksi antara sistem dengan lingkungannya. Tidak ada perpindahan kalor antara sistem dalam termos dengan lingkungannya. Akibat dari tidak adanya perpindahan kalor ini, tidak akan terjadi pertukaran temperatur. Nah, dengan demikian, bahan adiabatik ini akan mampu mempertahankan suhu air yang ada di dalam termos dan suhu air tidak terkontaminasi dengan suhu di lingkungannya. Prinsip kerja kalor yang masuk dalam tabung tidak bisa merambat keluar karena dihambat oleh kaca yang mempunyai warna putih dan mengkilap. Kemudian kalor yang dihambat oleh celah yang hampa udara pada tabung kaca, setelah itu masih dihambat lagi sama celah udara antara tabung dan dinding. Karena udara adalah penghantar panas yang kurang baik. Dan yang terakhir, panas dihambat keluar oleh dinding termos yang biasa terbuat oleh plastik atau logam yang penghantar panasnya kurang baik. Dengan demikian, prinsip kerja termos ini adalah sebagai isolator atau pencegah perpindahannya panas dari air ke udara luar. Karena tekanan udara luar untuk daerah tinggi memang lebih rendah dibandingkan di daerah dataran rendah, sehingga molekul air lebih mudah terlepas ke udara menjadi uap atau mendidih. Waktu memasak air di daratan tinggi, air akan mudah mendidih karena titik didih zat cair dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat cair. Semakin kecil tekanan udara di atas permukaan zat cair, maka semakin rendah titik didih zat cair tersebut di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Tekanan udaranya lebih kecil dibandingkan tekanan udara di dataran rendah, sehingga titik didih di daerah dataran tinggi atau pegunungan lebih rendah dari daerah dataran rendah.
Adapun penerapan hukum satu termodinamika dalam prinsip kerja termos air. Penerapan hukum termodinamika yang termodinamika 1 pada termos air terjadi pada proses adiabatik. Karena pada proses adiabatik tidak ada kalor yang masuk atau diserap ataupun keluar atau dilepaskan oleh sistem. Dengan demikian, usaha yang dilakukan gas sama dengan perubahan energi dalamnya atau WAU, sehingga tidak memungkinkan terjadinya interaksi antara sistem dengan lingkungan. Tidak ada perpindahan kalor antara sistem dalam termos dengan lingkungannya. Akibat tersebut tidak akan terjadi pertukaran temperatur, maka dari itu suhu air dalam termos akan tetap. Jika satu sistem berisi gas yang mula-mula mempunyai tekanan dan volume masing-masing P dan V mengalami proses adiabatik sehingga tekanan dan volume gas berubah menjadi P dan V, usaha yang dilakukan gas dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana W sama dengan 1 banding V dikurang 1 dikali dengan P1 dikali V1 dikurang dengan P2 dikali V2, di mana Y adalah konstanta yang diperoleh dari perbandingan kapasitas kalor molar gas pada tekanan dan volume konstan dan mempunyai nilai yang lebih besar dari 1 atau Y besar dari 1. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materi dari Dina Olivia. Masuk ke bagian ketiga yaitu pembahasan yang akan dijelaskan oleh Elia Rismayanti. Kepada Elia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari pembahasan, di mana bagian dari pembahasan yaitu ada alat dan bahan pembuatan termos, langkah-langkah kerja pembuatan termos, serta gambar alat termos sederhana yang kami buat. Nah, baik, dapat dilihat dari gambar, itu adalah alat yang kami gunakan dalam pembuatan termos sederhana. Alat yang dibutuhkan yang pertama tentunya botol kaca, yang kedua itu ada kapas sebagai pembatas antara botol kaca dan juga botol plastik. Yang ketiga itu aluminium foil yang akan dililitkan pada bagian botol kaca dan juga pada botol plastik setelah dimasukkan botol kaca. Yang keempat isolasi untuk menyambung kembali botol plastik yang sudah dipotong, serta agar menjaga aluminium foil tidak mudah robek. Yang kelima, itu ada botol plastik. Nanti botol plastik itu akan dibelah dua di bagian leher dan juga di bagian tengahnya untuk memasukkan botol kaca ke dalam botol plastik. Selanjutnya itu ada gunting, ada pisau atau cutter, serta air panas yang digunakan untuk uji coba termos sederhana. Nah, berikut adalah langkah kerja pembuatan dari termos sederhana. Nah, dari alat dan bahan yang sudah disiapkan, maka langkah-langkah yang harus dibuat yang pertama yaitu menggulung botol kaca dengan menggunakan kertas aluminium foil. Nah, dalam menggulung ini, pastikan aluminium foil tidak mengalami robek. Apabila robek, mungkin bisa dilapisi lagi dan diberi isolasi agar tidak mudah robek saat memasukkan kapas ke dalam sela-sela botol kaca dan juga botol plastik. Yang kedua yaitu merekatkan menggunakan isolasi seperti yang sudah dibilang sebelumnya. Yang ketiga, mengambil botol plastik lalu dipotong di bagian leher botol. Ini memudahkan untuk mengisi kapas pada bagian antara botol kaca dan juga botol plastik. Yang keempat, memotong bagian garis bawah leher botol plastik menjadi dua bagian. Yang kelima, merekatkan kapas pada botol kaca yang dilapisi aluminium foil yang sudah digunakan isolasi pada perekatnya. Nah, setelah itu, lapisan botol kaca yang sudah ditempeli kapas dimasukkan botol kaca tersebut ke dalam botol plastik yang sudah dipotong sebelumnya. Lalu disatukan
antara botol plastik yang bagian atas dan juga bawahnya, lalu didekatkan menggunakan isolasi. Nah, langkah terakhir yaitu menggulung kembali botol plastik menggunakan aluminium foil serta lekatkan kembali agar tidak mudah copot. Nah, setelah langkah-langkah di atas dibuat, maka terbentuklah alat yang dinamakan termos sederhana hasil kami. Berikut adalah gambar dari termos sederhana yang kami buat. Nah, berikut adalah hasil yang kami buat. Nah, dari hasil yang kami buat, kami sudah melakukan uji coba dengan mengisi air panas pada termos sederhana yang sudah dibuat. Nah, dalam termos sederhana ini, air panas dapat bertahan 3 hingga 4 jam. Karena ini merupakan termos sederhana, jadi tidak bisa menampung, tidak bisa menahan air panas dalam jangka waktu yang cukup lama seperti termos-termos yang dijual di daerah pasaran menggunakan bahan-bahan logam dan bahan-bahan lainnya. Lanjut. Nah, dapat disimpulkan bahwa prinsip kerja termos air adalah sebagai isolator atau pencegah berpindahnya panas dari air ke udara. Termos menggunakan bahan yang bersifat adiabatik yang secara ideal menghambat atau tidak memungkinkan terjadinya interaksi antara sistem dan lingkungan. Tidak ada pula perpindahan kalor antara sistem dan dalam termos dengan lingkungannya. Hukum yang berhubungan dengan prinsip kerja termos air adalah hukum yang pertama, yaitu proses adiabatik. Karena pada proses adiabatik tidak ada kalor yang masuk atau diserap ataupun keluar yang dilepaskan oleh sistem. Dengan demikian, usaha yang dilakukan gas sama dengan perubahan energi dalamnya, di mana W kurang AO. Sehingga tidak memungkinkan terjadinya interaksi antara sistem dan lingkungannya. Tidak ada perpindahan kalor antara sistem dalam termos dengan lingkungannya. Suhu di dalam termos tetap terjaga karena hampa udara menghambat perambatan panas melalui udara dan panas air tidak bisa merambat keluar baik secara konveksi maupun konduksi. Nah, alat yang kami rancang ini memiliki daya tahan panas selama 3-4 jam. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Elia Rismayanti atas pemaparan materi yang ketiga. Baiklah, masuk pada presentasi terakhir yaitu bagian saran, di mana kami sebagai penulis sangat mengharapkan untuk kedepannya makin banyak ditemukan alat-alat yang berguna bagi kehidupan sehari-hari manusia yang memakai konsep-konsep fisika, khususnya pada konsep termodinamika. Kami juga sebagai penulis tentunya masih menyadari jika masalah ini masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan dari kami. Maka kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Baiklah, sekian saja presentasi tentang proyek termodinamika yang berjudul Termos Sederhana dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.